Kali ini saya akan lanjutkan alur cerita film Inuyashiki part keduanya. Buat kalian yang belum tonton part satunya, saya harapkan untuk menontonnya terlebih dahulu, biar tahu lengkap spoiler filmnya. Nah, bagaimana kelanjutan filmnya? Langsung saja saya ceritakan. Inuyashiki yang terbang bersama Hanako pergi mendekati suara Ando yang sedang berdoa. Inuyashiki pun menceritakan kejadian yang dialami bersama Hiro. Singkat cerita, Ando bertanya kelemahan dari Hiro yang dapat digunakan untuk melemahkan kemampuannya. Lalu Inuyashiki menjelaskan bahwa dia lemah dengan sup miso yang pernah dia makan sebelumnya. Keesokan harinya, Ando memberitahu kekuatan yang sudah pernah Hiro gunakan. Ando menyuruh Inuyashiki untuk membuat kemampuannya menembak tanpa peluru. Tapi Inuyashiki hanya bisa sedikit dengan kemampuan itu. Ando pun meyakinkan Inuyashiki untuk lebih menghayatinya lagi. Di sisi lain, Hiro dan ibunya pergi ke rumah sakit untuk mengecek kanker ibunya. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa kanker yang dialami ibunya telah hilang. Hiro dan ibunya pun terkejut karena mendengarkan itu serta terlihat senang dan bahagia. Sepulang dari rumah sakit, Hiro dan ibunya dijegat oleh beberapa polisi dan meminta Hiro untuk menjelaskan tentang pembunuhan satu keluarga itu. Hiro pun terlihat ketakutan dan langsung melarikan diri. Namun dia sudah dikepung dengan beberapa polisi lainnya. Hiro pun menembak polisi itu lalu terbang meninggalkan ibunya. Kemudian, di dalam kelas terlihat siswa mendapatkan berita tentang Hiro yang sudah menyebar ke seluruh negeri. Hiro pun langsung menjadi buronan semua orang akibat perbuatannya itu. Dan Hiro hanya bisa mendengarkan berita tentangnya. Saat Shion pulang sekolah, dia melihat Hiro dan membawa Hiro ke rumahnya. Scene berpindah di mana Inuyashiki berlatih dengan Ando. Setelah berlatih sekian lama, Inuyashiki akhirnya bisa menembak seperti Hiro. Inuyashiki yang terlihat kelelahan meminum air mineral dari tempat kerjanya yang sebelumnya. Namun Inuyashiki memuntahkan air mineral yang dia minum, sama seperti sup yang pernah dia makan sebelumnya. Ando pun melihat kandungan garam yang ada di air mineral itu dan menyimpulkan kalau kekuatan mereka lemah terhadap garam. Kemudian ibunya Hiro dinyatakan tewas karena kasus Hiro yang terlibat pembunuhan. Hiro pun terlihat menyesal dan membuat dia semakin marah. Lalu Hiro mencari tahu orang yang membuat berita itu. Dengan kemampuannya, Hiro bisa tampil di layar TV, komputer, dan handphone. Dia pun langsung membunuh orang-orang yang membuat berita kematian ibunya. Setelah kejadian itu, Hiro didatangi oleh Shion dan Hiro memberitahu bahwa dia memiliki kemampuan dan pelaku dari pembunuhan itu. Kemudian Hiro membawa Shion terbang, lalu mengatakan bahwa dia akan menjaga Shion dan neneknya. Setelah itu, Hiro melihat tentang penyembuhan yang dilakukan seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Polisi datang ke rumah Shion untuk menangkap Hiro. Melihat hal itu, Hiro langsung melindungi Shion. Hiro yang memiliki kemampuan kebal menutupi tubuh Shion yang terus ditembak oleh polisi. Hiro pun berbalik arah dan menembak semua polisi itu. Setelah semua polisi mati, Hiro melihat Shion dan neneknya juga mati akibat terkena tembakan peluru. Hiro yang gagal menjaga Shion terlihat semakin marah dengan semuanya dan terbang meninggalkan rumah Shion. Keesokan harinya, TV mengabarkan tentang penembakan polisi di rumah Shion. Inuyashiki yang melihat berita itu meminta keluarganya untuk tidak menggunakan handphone atau komputer dan tidak pergi kemana-mana. Dan lagi-lagi mereka tidak peduli dengan omongan ayahnya.
Hiro yang semakin marah tampil di layar TV jalanan dan langsung menembak satu persatu orang yang ada di jalan. Orang-orang pun berkaburan dan menyelamatkan diri mereka. Inuyashiki yang mendengarkan suara minta tolong segera mendekati dan menyelamatkan semua orang. Sebelum Inuyashiki pergi, Ando memberikan sebotol air minum yang dapat melemahkan kemampuan Hiro. Kemudian Inuyashiki membuat siaran langsung dengan kemampuannya, lalu menyuruh Ando untuk memberitahu semua orang agar tidak menyalakan handphone ataupun perangkat elektronik lainnya. Hiro yang mendengarkan berita dari sahabatnya membuat dirinya semakin marah lagi dan mengeluarkan bom yang ada di punggungnya yang dapat menghancurkan gedung-gedung. Inuyashiki datang menjumpai Hiro untuk menghentikan perbuatannya yang dapat membunuh banyak orang. Lalu Inuyashiki menembak Hiro yang membuat Hiro terjatuh. Inuyashiki pun terbang dan dikejar oleh Hiro. Saat Inuyashiki terbang, dia mendengarkan suara dari Mari yang meminta tolong karena gedung tempat dia berada terkena oleh bom Hiro. Inuyashiki yang tidak fokus dengan suara Mari selalu terkena benturan dari gedung. Hingga akhirnya Inuyashiki dan Hiro berhenti di atas gedung karena sudah mulai kelelahan. Saat Hiro ingin minum, Inuyashiki dengan sengaja menembak air minum yang akan Hiro minum. Kemudian Inuyashiki mengeluarkan air minum yang diberikan oleh Ando, dan Hiro pun langsung merebut air minum itu untuk menambah kekuatannya. Setelah Hiro meminum air mineral itu, Hiro langsung menyerang Inuyashiki dan mereka pun terbang hingga keluar bumi. Sampai akhirnya Hiro menangkap Inuyashiki dan menyergap Inuyashiki. Saat menembak Inuyashiki, senjata Hiro malah mengeluarkan air minum itu. Hal ini terjadi karena air minum itu telah memiliki kandungan garam yang dapat melemahkan kemampuan Hiro. Kemudian dengan cepat Inuyashiki menembak Hiro dan membuat Hiro terjatuh ke bumi. Lalu Inuyashiki pergi ke gedung tempat Mari minta tolong. Namun Mari sudah kehabisan napas. Inuyashiki dengan segera memegang kepalanya untuk kembali menghidupkannya. Hingga akhirnya Mari terbangun. Dengan tiba-tiba Hiro datang menyerang Inuyashiki dan menembak orang-orang yang masih hidup di gedung itu, termasuk Mari. Inuyashiki yang melihat anaknya tertembak mencoba membantunya, tetapi Hiro malah menyerangnya kembali, hingga kepala Inuyashiki terbelah menjadi dua dan terlihat otak dari robotnya. Mari pun terkejut melihat kepala ayahnya itu. Lalu Hiro mengambil besi yang besar dan menghancurkan kepala Inuyashiki. Mari terus memanggil ayahnya dan berusaha mendekatkan diri dengan ayahnya. Namun Hiro menghalangnya dan mengangkatnya keluar untuk dilemparkan. Inuyashiki meminta untuk tidak melemparkan anaknya, tetapi Hiro tidak peduli dengan itu. Inuyashiki yang terlihat sangat marah langsung menyerang Hiro hingga akhirnya Hiro mati dan hancur berkeping-keping. Kemudian Inuyashiki terbang dan menyelamatkan Mari. Setelah Mari terbangun, dia menyadari bahwa ayahnya seorang robot. Lalu Inuyashiki pergi meninggalkan Mari untuk menyelamatkan semua orang. Keesokan harinya, siaran TV mengabarkan bahwa Hiro telah mati dan menutup kasusnya. Sesampainya di rumah, Inuyashiki menutupi kemampuannya yang menyelamatkan kota. Dan akhirnya hanya Mari dan Ando yang mengetahui tentang kemampuannya. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Inuyashiki 2018. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan pelajaran penting di video ini. Saya memohon maaf jika penyampaiannya yang kurang bagus. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya jika kalian suka dengan konten yang saya bawakan. Saya Levi dan sampai jumpa di spoiler film lainnya.